kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya mendapatkan tugas pendidikan guru penggerak untuk mewawancara Ibu sebagai Kepala SDN Bugel ini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Untuk kegiatan wawancara ini saya mohon izin merekam video ya Bu untuk dokumentasi pengumpulan tugasnya. Siap. Sebelumnya, Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala di SDN Bugel ini? Baru Januari 2024 ini, jadi baru insya Allah 7 bulan. Lalu selama Ibu menjabat sebagai kepala SDN Bugel, pernahkah Ibu mengalami sebuah kasus atau kejadian terkait dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan keputusan? Ya, ini ada murid baru untuk kelas 3. Itu adalah pindahan dari luar Jawa, yang mana anak ini sebenarnya kalau saya amati itu merupakan salah satu siswa yang berkebutuhan khusus. Mengapa saya katakan demikian? Karena anak itu sekarang sudah berusia 13 tahun. Namun dari sekolah yang asal dari luar Jawa itu, anak ini juga kelas 3. Jadi sekarang di SD ini juga kami terima sesuai dengan rapor dan surat keterangan dari kepala sekolahnya. Akan tetapi di situ anak ini sangat-sangat apabila diberi tugas, diajak bicara itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena apa? Dibilangin ini A, itu dia diam saja seperti anak yang tidak paham sama sekali, sehingga kami merasa ragu dan kasihan juga pada anak ini. Sudah saya sarankan kepada kedua orang tuanya, wali siswa, bahwa anak ini sebenarnya dibawa ke sekolah luar biasa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun orang tuanya itu tidak mau. Karena apa? Satu, beliau itu anak yang minderan dan tubuhnya itu lebih gemuk daripada anaknya dibanding dengan ibunya, sehingga kalau dibawa ke SLB maka anak itu tidak akan mau. Karena apa? Kondisi badannya juga demikian, dan IQ-nya kalau kita bandingkan dengan teman yang lain sangat jauh. Namun kami sebagai kepala sekolah sudah mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal, mau tidak mau harus menerima anak itu untuk belajar di sekolah ini. Baik, lalu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, kita sebagai kepala sekolah dan juga guru sebagai pengajar itu melihat kondisi anak dan orang tua, sehingga kita itu menghargai. Beliaunya itu antusias anaknya bersekolah, tetapi anak itu tidak nyambung, nyambung tapi sedikit sekali. Nah, dengan demikian kami bersama guru-guru itu menghargai orang tuanya yang begitu semangatnya menyekolahkan anaknya, walaupun anaknya itu tidak itu merespon. Tetapi di dalam kelas saat ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak ini agar tidak down, agar tidak disepelekan sama yang lain. Maka kami sangat-sangat berusaha untuk anak ini dapat nyambung kalau diberi pembelajaran, walaupun sedikit tapi ada hasil. Baik, lalu selama ini bagaimana Ibu
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan. Ya, itu tadi masih dalam kemanusiaan ya. Kalau kita tidak menerimanya, anak itu sekolah di sini, maka anak tersebut kasihan tidak sekolah. Terus apa yang didapat kalau hanya di rumah? Nah, ini pembelajaran bagi kita semua dan juga orang tua. Sejak dini anak itu kita ajak bicara, kita ajak sosialisasi keluar, bukan hanya di rumah, karena cerita orang tuanya itu yang anak-anak seperti itu jarang diajak keluar, kemudian jarang diajak komunikasi, dan sekarang itu masanya gadget sehingga anak itu diam di rumah dengan memeluk gadget, melihat gadget, membaca gadget walaupun tidak tahu apa itu bacaannya, namun isinya dilihat dengan mata kasar bisa. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Bu? Ya, kita mengacu pada satu, memang siswanya kurang, jumlah siswanya kurang karena di satu desa ini hanya ada satu sekolahan dan siswanya juga hanya dari desa itu juga, sehingga harus kita putuskan bahwa siapapun yang mempunyai masalah di sekolah ini, terutamanya masalah tentang moral, kita atasi bersama. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita mengadakan rapat bersama untuk membuat satu keputusan yang positif sehingga antara guru, orang tua, dan siswa tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, kalau hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Banyak sih. Contohnya adalah tingkah laku siswa yang aneh. Ya. Aneh dalam artian anak-anak yang sebenarnya anak itu belum melakukan hal-hal tersebut, namun ternyata anak-anak itu merespon masalah yang berasal dari gadget. Contohnya adalah kasus-kasus pembulian. Nah, di dalam gadget itu banyak sekali yang dibaca oleh anak-anak, kisah-kisah kasus yang berhubungan dengan pembulian. Maka anak-anak juga karena pengertiannya belum begitu maksimal sehingga mencoba dan meniru apa itu pembulian. Padahal di situ sudah dijelaskan berulang kali oleh bapak dan ibu guru bahwa pembulian itu tidak boleh karena itu adalah suatu perilaku yang menyimpang dan akan merugikan salah satu pihak. Lalu apakah selama ini Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat, atau mungkin memiliki jadwal serta ada bentuk prosedurnya, Bu? Kalau menyelesaikan masalah seperti itu, kami tidak ada jadwal. Kami lihat, kami pantau dari kasus yang ada. Sehingga apabila ada kasus yang seperti itu, maka kami misalnya individu, kami memanggil siswa tersebut ke kantor atau ke ruangan kepala sekolah, kita dudukkan permasalahannya apa, kemudian kenapa dia melakukan hal seperti itu, sehingga anak itu tidak merasa dihakimi di depan temannya.
sehingga temannya itu walaupun dia mempunyai kasus, misalnya mempunyai masalah, tetapi temannya tidak tahu. Karena apa? Kalau kita menyelesaikannya langsung di depan anak-anak, kasihan anak-anak itu. Karena apa? Ya kalau dia itu tidak malu, misalnya kadang itu anak ada yang cuek, ada yang malu juga. Nah, maka dari itu anak-anak tersebut kami panggil, kami ajak berbicara, kami dudukkan, saya suruh bercerita bagaimana alur ceritanya sehingga tadi ada masalah yang seperti. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Terutama saya sangat antusias bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru, karena yang mengetahui pasti itu Bapak Ibu gurunya, utamanya Bapak Ibu guru pendidikan agama, sehingga nanti di dalam menyelesaikan masalah tersebut mengacunya pada moral, pada etika, pada sesuatu yang baik di dalam kehidupan, utamanya di keagamaannya. Lalu dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Yang berhubungan dengan dilema etika tersebut, kita itu tidak boleh memandang seseorang pun ya remeh. Jadi semua orang, semua anak pasti punya masalah, walaupun masalahnya itu berbeda-beda, tetapi satu masalah, masing-masing siswa mempunyai masalah, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu agar semuanya dapat nilai yang positif, sehingga di dalam menyelesaikannya itu juga nanti dapat membantu anak-anak untuk belajar lebih baik lagi, utamanya tentang etika dan moral. Untuk rencana Ibu ke depannya dalam menjalani pengambilan keputusan yang sudah mengandung unsur dilema etika tadi apa Bu? Rencana ke depan kami minta kepada Bapak dan Ibu guru wali kelas untuk memberikan wejangan tentang dilema etika tersebut masing-masing kelas, sehingga nanti di dalam pemantauan Bapak dan Ibu guru mendapatkan suatu catatan, anak ini seperti ini, anak ini sukanya seperti ini, anak ini agresif di kelas, anak ini pendiam di kelas, sehingga nanti bila ada satu masalah mudah untuk memecahkannya karena sudah tahu alur ceritanya dari awal. Lalu untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan tadi bagaimana? Untuk efektivitas itu agar tidak banyak yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru itu, satu, dijadwalkan setiap hari Jumat kita adakan pengajian di musola bersama-sama, disampaikan tentang hal tersebut, tentang etika di sekolah ini, sehingga anak-anak mengerti. Tanpa pengertian, tanpa penjelasan dari Bapak dan Ibu guru, anak-anak masih nol di dalam hal seperti itu, sehingga setiap Jumat kita adakan suatu pencerahan agar anak-anak itu tahu dan mengerti tentang hal-hal tersebut, utamanya tentang moral. Bagaimana Ibu akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika ini di lingkungan Ibu, terus di lingkungan murid-murid, dan juga di antara rekan-rekan guru yang lainnya? Di dalam mengambil keputusan tidak bisa gegabah, itu harus hati-hati karena berhubungan dengan perasaan dan juga orang lain, sehingga kita
setiap ada rapat, setiap bulan ada rapat dinas kepala sekolah dan guru di sekolah ini, saya sampaikan hal-hal yang memang dapat membawa suatu penyelesaian masalah-masalah tersebut, karena masalah kita tidak lepas dari masalah-masalah itu. Lalu kapan Ibu akan menerapkannya? Artinya menerapkan setiap pengambilan keputusan di 5 etika ini ketika di lingkungan Ibu, lalu di lingkungan murid-murid dan juga di antara rekan-rekan guru ini. Menerapkannya setiap hari. Kapan ada masalah kita terapkan, sehingga di dalam menyelesaikan masalah tersebut efektif dan efisien. Luar biasa sekali tadi pengalaman Ibu terkait dengan kasus dilema etika, lalu cara pengambilan keputusan Ibu ini bisa saya jadikan sebagai referensi ketika saya besok mengalami permasalahan yang sama. Untuk wawancara kali ini saya rasa cukup Ibu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu atas waktunya, dan juga mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam wawancara tadi. Sama-sama, semoga menjadi jenengan apabila mendapatkan sesuatu yang seperti itu dapat referensinya, sehingga nanti dalam menyelesaikan satu masalah dapat berhasil, dapat hasil yang positif dan maksimal. Sukses. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi juga Bu Titis. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Titis bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu hari ini. Jadi begini Bu, saya ini kan mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, tugasnya ini itu untuk mewawancarai kepala sekolah dari jenjang yang berbeda. Dan kebetulan TK Purnama ini kan yang paling dekat dengan SD saya, yaitu SD Buger, dan juga satu kompleks satu lokasi. Nah, sehingga di sini saya memutuskan untuk mewawancarai Bu Irma sebagai kepala sekolah di TK Purnama. Lalu untuk wawancara ini saya mohon izin merekam ya Bu, untuk dokumentasi videonya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sebelumnya ini Bu Irma sudah berapa lama ya menjabat sebagai kepala di TK Purnama ini? Saya menjabat di TK Purnama ini itu sudah sekitar 7 tahun. Wah, cukup lama ya. Sangat lama malah. Alhamdulillah. Sampai saat ini ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu selama Bu Irma menjabat sebagai kepala TK Purnama, nah, pernahkah Bu Irma ini menemukan sebuah kasus atau kejadian terkait dengan dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan sebuah keputusan? Nah, aslinya banyak Bu peristiwa yang atau masalah-masalah di TK Purnama ini. Salah satunya yang paling kami pikirkan itu yang membuat kami dilema itu ada di tahun 2024-2025
ya tahun ini pada bulan Juni 2025 kami itu hanya meluluskan 3 anak peserta didik. Nah, hanya meluluskan 3 anak peserta didik. Nah, dilemanya Bu Guru itu kami kan kasihan kepada anak ini Bu, karena apa? Nanti pas waktu untuk kelas 1-nya itu nanti semangat belajarnya itu berkurang Bu, karena mereka itu hanya mendapatkan teman sedikit. Itu dilemanya seperti itu Bu. Oh iya, jadi untuk tahun depan ini ketika mau masuk ke SD ini nanti cuma 3 ya Bu? Iya Bu, tapi ini masih dipikirkan lagi Bu. Untuk tahun kemarin sangat banyak ya Bu ya, 11 atau 12. Iya Bu, iya benar. Iya. Lalu selama ini bagaimana Bu Irma ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya saya masuk ke masalah ini ya Bu ya. Itu kebijakan yang saya gunakan atau yang saya buat untuk mengatasi satu permasalahan tadi 3 anak tersebut. Itu yang pertama itu kami sebagai guru itu ini Bu, dilemanya itu ada beberapa murid yang sudah sesuai dengan perkembangannya, bahkan melebihi 3 anak tersebut. Guru itu ingin meluluskan anak tersebut untuk menjadi teman 3 anak tersebut. Nah, dilemanya satunya lagi itu ada anak yang belum sesuai Bu. Maksudnya itu ya masih kurang lah perkembangannya. Itu orang tuanya sudah ingin meluluskan atau ingin tahun besok itu sudah masuk ke kelas 1 Bu. Jadi itu masih bingung gitu loh Bu. Jadi solusinya itu kami itu saya sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu kan tidak bisa saya putuskan sendiri. Jadi saya di situ itu mengundang guru-guru bahkan pengurus yayasan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Insyaallah. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan permasalahan tadi Bu Irma berusaha untuk berdiskusi, bermusyawarah juga dengan para teman-teman guru dan juga dari yayasan ya Bu ya. Benar. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Irma lakukan selama ini ketika menghadapi sebuah kasus yang seperti tadi itu? Langkah-langkahnya juga seperti itu ya Bu. Yaitu yang pertama itu kepala sekolah itu mengundang atau membuat rapat musyawarah itu seluruh guru TK maupun KB, karena di situ kan nanti ada beberapa pendapat ya Bu. Jadi di situ nanti kami saring. Selain itu, selain guru TK dan KB, kami juga turut mengundang pengurus yayasan Bu, pengurus yayasan TK ini. Di sini kan TK-nya kan PKK. Jadi kami mengundang pengurus dari ketua PKK maupun anggota PKK desa. Baik. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Irma anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ya Bu. Kalau di sini itu saya kan juga masih belajar ya Bu. Umur saya itu masih 26. Jadi kalau menurut pengalaman itu masih kurang. Nah, di sini kan ada guru saya di sini tuh senior lah. Senior itu sudah 40 tahun Bu, 40 tahun lebih lah bekerja di TK. Jadi beliau itu sudah memahami permasalahan anak, orang tua maupun yang lainnya, seperti mengatasi peserta didik yang akan lulus tahun ini. Jadi saya di situ tuh merundingkan permasalahan tersebut kepada beliau Bu. Jadi beliau itu memberikan wejangan, memberikan pengalaman beliau tahun-tahun kemarin itu untuk menjadi patokan saya mengambil keputusan itu Bu. Baik. Lalu
dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu pasti banyak sekali Bu. Itu yang pertama, setiap orang kan berbeda pendapat. Terus yang kedua itu tuh di sisi lain untuk pengurus yayasan atau untuk wali murid, orang tua murid, itu kan biasanya tuh pendapatnya antara mereka dengan sekolah ini atau dengan guru-guru maupun kepala sekolah itu kan berbeda. Jadi di situ tantangannya itu kan saya sebagai kepala sekolah itu bagaimana ya untuk bisa menyaring atau bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan solusi tersebut dengan pendapat dari pihak yang lainnya seperti orang tua, pengurus PKK, guru-guru. Jadi di sini tuh saya mengambil keputusannya itu dengan mengambil pendapat mereka sekitar berapa persen. Setelah itu saya bulatkan jadi fix gitu. Jadi memang kalau dalam pengambilan keputusan itu butuh pemikiran dari banyak orang ya Bu ya. Lalu apakah Bu Irma ini punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk selanjutnya, apakah Bu Irma ini punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau ada jadwal dalam menyelesaikannya? Jadi ada bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Oke Bu, di sini kalau misalkan ada masalah atau dilema seperti itu, kami guru itu melaksanakannya atau menyelesaikannya sesuai jadwal Ibu. Seperti kalau permasalahan tersebut terjadi pada hari Senin atau sebelumnya itu ya Bu ya, itu jadi kami itu biasanya bisa 2 hari setelah permasalahan tersebut, dan bahkan pas waktu anak-anak sudah pulang, jadi kami itu melaksanakan rapat Ibu atau mencari solusi tentang dilema tersebut. Jadi ada jadwal khususnya ya Bu ya, Iya, menyelesaikan itu. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bu Irma dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mendukung saya untuk menyelesaikan permasalahan dilema tersebut ya Bu, yaitu yang pertama dari ibu guru semua, terus yang kedua itu dari pengurus PKK, beliau sangat mendukung sekali program ataupun keputusan yang akan diambil oleh pihak sekolah. Terus yang ketiga itu juga perannya wali murid Bu. Jadi untuk menyelesaikan solusi yang ini tadi 3 anak itu, kami itu kemarin itu mengumpulkan pihak-pihak semua, pengurus PKK, terus orang tua wali murid kelompok B, dan seluruh ibu guru TK maupun KB. Nah, di situ tuh kami tuh merundingkan atau bermusyawarah bagaimana ya kalau 3 anak peserta didik ini besok lulus itu, apakah ada tambahan dari ibu guru semua atau apa tambahan dari murid dari kelompok B itu, atau sudah cukup ini saja. Ternyata pas waktu musyawarah itu orang tua wali murid ataupun pengurus PKK juga banyak sekali pendapatnya Ibu. Jadi di sini tuh kami itu bisa menyaring bahwa nanti kalau misalkan ya ada anak yang sudah sesuai perkembangannya, itu nanti bisa diikutkan lulus oleh 3 temannya tersebut. Gitu Bu. Jadi di sini faktor-faktornya ini tadi yang membantu adalah dari lingkungan sekolah ya Bu, dari sekolah, dari orang tua, dari stakeholder terkait yang membantu di dalam sekolah ini. Lalu dari semua hal yang sudah Bu Irma sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Irma petik dari pengalaman Bu Irma dalam pengambilan keputusan?
pembelajaran yang dapat saya petik itu yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama itu diskusi, Bu. Diskusi itu paling penting. Karena apa? Diskusi itu kan dapat menampung dari berbagai macam pendapat. Dari berbagai macam pendapat itu nanti kita bisa mencari solusi yang terbaik dan apapun yang bisa dilakukan oleh guru itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi lebih mudahlah bagi kami untuk menyelesaikan solusi tersebut melalui diskusi itu, Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Irma dari kasus yang tadi sudah disampaikan, lalu dari cara-cara pengambilan keputusan dan juga pembelajaran yang bisa Bu Irma petik dari pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika tadi menurut saya sudah sangat luar biasa, sudah sangat tepat sekali. Dan saya rasa untuk wawancara kita hari ini sudah cukup Bu Irma. Saya sudah mendapatkan banyak informasi dari Bu Irma terkait kasus dilema etika yang ada di TK Purnama dan juga solusi dan pengambilan keputusan yang Bu Irma ambil dalam peristiwa-peristiwa dilema etika yang ada di TK ini. Jadi untuk hari ini saya cukupkan Bu Irma untuk wawancaranya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya ya Bu. Oke, Bu Judis. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya Bu Judis ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sudah beraktivitas keliling sekolah tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Bapak, saya di sini mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dari jenjang yang berbeda terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Dan kebetulan SMPN 1 sekarang ini merupakan jenjang sekolah lebih tinggi yang paling dekat dengan sekolah saya, SDN Bugel. Dan selain itu juga SMPN 1 sekarang ini merupakan sekolah mitra dari SDN Bugel, karena siswa-siswi dari SDN Bugel itu juga banyak yang melanjutkan sekolah ke SMPN 1 sekarang ini. Nah, untuk kegiatan wawancara ini Bapak, saya mohon izin untuk merekam video sebagai dokumentasi pengumpulan tugasnya. Siap dengan sangat Mbak. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai kepala SMPN 1 sekarang ini? Saya menjabat sebagai kepala sekolah SMPN 1 sekarang itu baru sekitar 1,5 bulan. Berarti sangat baru sekali. Sangat baru, produk dari pendidikan guru penggerak, karena sekarang aturan sekarang yang menjadi pejabat kepala sekolah berasal dari para guru penggerak, dan saya guru penggerak angkatan 7 dan resmi dilantik menjadi kepala sekolah itu sejak tanggal 10 Juni tahun 2024. Sebelumnya Bapak di sekolah mana? Sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 1 Kalitengah, mengampu mata pelajaran IPS. Lalu selama Bapak menjabat sebagai kepala SMPN 1 sekarang ini, pernahkah Bapak menemui sebuah kasus atau mungkin
kejadian peristiwa terkait dengan dilema etika atau bujukan moral dalam pengambilan keputusan? Pada saat saya awal ke sini itu pernah mengalami suatu kasus yang masuk dalam dilema etika. Pada saat itu keputusan rapat sebelum saya masuk ke sini, rapat akhir tahun atau rapat kenaikan kelas, di situ diputuskan ada beberapa anak yang bermasalah dan biang dari masalah di sekolah. Itu diputuskan kalau masih melanjutkan di sekolah ini tidak bisa naik kelas. Tapi jika anak tersebut pindah sekolah, anak tersebut bisa naik kelas. Itu dilema kasus yang pertama. Dan selanjutnya setelah saya masuk itu ada dilema etika. Jika anak ini tidak dinaikkan, maka jumlah siswa juga berkurang. Untuk yang kelas 9 nantinya akan berkaitan dengan jumlah jam dapodik, jumlah kelas. Maka terjadi suatu dilema etika bagi saya. Jika anak ini saya keluarkan, maka jumlah siswa di dalam kelas akan berkurang dan akan berdampak pada berkurangnya jumlah nomor kelas yang dari 3 kelas menjadi 2 kelas. Suatu dilema etika yang menurut saya pengalaman pertama saya ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah. Baik, lalu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMPN 1 sekarang ini? Kalau saya mengidentifikasi dilema etika itu ada kasus yang sama-sama yang sama-sama itu jika saya putuskan ini sama-sama sama-sama berat untuk diputuskan, karena dua-duanya ini masih bisa untuk diperbaiki. Jadi dilema etika karena jika yang kasus tadi, jika anak ini saya keluarkan, maka dalam hati saya itu begini, saya sudah merasa kasihan karena anak ini masih bisa dibina untuk menjadi lebih baik. Satunya lagi, jika tidak dikeluarkan, anak ini nantinya akan bisa jadi masalah di sini. Tapi saya bisa memaklumi, karena teman-teman sudah banyak menilai. Tapi saya berkeyakinan anak ini masih bisa diperbaiki untuk perilakunya, untuk berubah di perilakunya. Dan keputusannya ini tadi kasus tadi itu berdampak pada jumlah kelas jika anak ini akan keluar. Karena jumlah anak di kelas 9 itu meripit sekali, minimal sekali. Jika keluar satu saja sudah bermasalah pada jumlah kelas di sekolah. Dan alhamdulillah setelah saya masuk, keputusan yang lama saya ambil, anak tersebut saya naikkan dengan konsekuensi. Dengan satu konsekuensi, jika bermasalah nantinya juga semoga untuk mencari sekolah baru. Dan alhamdulillahnya berkat kerjasama teman-teman baik dari guru BK maupun teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, anak ini bisa berubah perilakunya menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada nilai-nilai yang sama-sama benar, maka ada beberapa tahap yang akan saya laksanakan. Beberapa tahap yang akan saya laksanakan, diantaranya saya nilai dulu resikonya mana yang nantinya akan saya dahulukan. Jadi mengambil resiko dengan mencari
dampak yang terkecil dari keputusan saya, dampak yang merugikan paling kecil di situ. Dengan melihat itu, terus saya juga melihat latar belakang, katakanlah apa kebutuhan dasarnya itu, kenapa kok terjadi seperti itu. Kemudian saya observasi ke lapangan bagaimana. Nah, yang paling penting saya harus, yang paling fokus itu keputusan ini harus bisa membawa dampak jangka panjang. Jika keputusan ini saya putuskan, dampaknya ke depan nanti bagaimana? Maka yang paling penting yaitu mencari resiko yang paling kecil. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan mengumpulkan teman-teman di luar sekolah, para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan itu seperti apa. Yang kemudian yang kedua, saya melakukan observasi mandiri terkait masalah yang saya hadapi, saya observasi. Kemudian setelah mengambil observasi, saya melakukan refleksi dari semua masukan dari teman-teman, hasil observasi saya refleksi, kemudian mengambil keputusan yang penuh dengan tanggung jawab dan mencari keputusan yang resikonya paling kecil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya itu keputusan yang saya ambil itu benar lawan benar. Ya, jadi saya harus, ya itu tadi, kembali lagi melakukan observasi tantangannya itu, karena apa yang diputuskan ini benar lawan benar. Jadi di mana saya harus memutuskannya itu, ya saya melakukan observasi, kemudian berpikir mana benar lawan benar ini yang paling berdampak paling kecil, itu yang nantinya yang akan saya putuskan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tatkala ketika menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah ini di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, atau mungkin ada prosedur yang bisa dijelaskan dalam pengambilan keputusan ini? Yang saya lakukan itu sesuai situasi kondisi. Jika saya harus memutuskan cepat karena tuntutan waktu, saya harus mengambil keputusan dengan cepat, tapi juga pikiran juga harus jernih. Jadi pikirannya nggak harus saya itu mengesampingkan emosi, dan saya harus bersikap netral dalam setiap mengambil keputusan. Itu situasi jika memutuskan keputusan cepat. Jadi saya lihat situasinya, kemudian yang saya hadapi itu seperti apa, tapi saya tetap bertanggung jawab dan mengabaikan semua emosi. Tapi ini jika keputusan jangka panjang, misalnya bisa diambil dalam jangka waktu panjang, itu saya tetap melibatkan semua teman-teman. Masukannya itu seperti apa terhadap suatu masalah, itu saya tahu semua. Kemudian saya tetap sebagai pimpinan saya harus mengobservasi, karena nanti setiap pengambilan keputusan yang menjadi penanggung jawab tetap kepala sekolah. Sehingga saya melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian saya diskusikan dengan tim kecil lagi, kemudian baru saya mengambil keputusan. Saya baru mengambil keputusan itu. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor teman-teman di sini itu sangat bijak untuk diajak bekerja sama. Komunikasinya efektif. Yang penting dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor itu kita harus memiliki komunikasi yang efektif dalam setiap menyelesaikan masalah.
Katakanlah kemarin Adiwiyata, benar lawan benar. Kita tahun ini masuk ke tingkat provinsi di bulan ini deadline terakhir. Tapi satu sisi juga masalah pembiayaan. Benar lawan benar. Nah di sini saya memiliki tim, saya memiliki stakeholder, ada Wakasek, ada kurikulum, ada Humas, Sarpras, juga ada tim Adiwiyata, serta guru, semuanya saya libatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Kita mau menjadi sekolah Adiwiyata provinsi atau kesempatan ini kita abaikan. Kita rapatkan terlebih dahulu, setelah kita mencari jalan tengah dan ditemukan sambungan dua permasalahan ini temu di tengah-tengah. Hasilnya kemarin rapat baru hari Senin kemarin diputuskan kita tetap mengikuti sekolah Adiwiyata provinsi dan targetnya lolos untuk tahun ini. Lalu dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang pertama itu pikiran harus jernih, karena apa yang kita putuskan nantinya juga akan berakibat dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, abaikan emosi. Walaupun ada kritik, kemudian ada hujatan seperti apa, kemudian masalahnya ini juga mempengaruhi psikologi kita, abaikan. Karena kita adalah sosok pimpinan, pemegang kendali lembaga. Kemudian ajak tim untuk mengkaji suatu permasalahan, kemudian lakukan observasi mandiri, kemudian refleksi sejenak. Kita berpikir dampak apa yang terjadi jika kita mengambil sebuah keputusan, itu kita pikirkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita mengambil keputusan disertai dengan tanggung jawab. Intinya di sini setelah pengambilan keputusan kita ambil, kepala sekolah harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan. Untuk rencana kedepannya ini apa Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini? Lalu bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusannya itu tadi? Kedepannya itu saya juga baru menjadi kepala sekolah. Saya harus lebih banyak lagi melakukan literasi. Kalau di guru penggerak mungkin saya gali lagi di modul 4.1. Kemudian saya juga harus belajar dari senior-senior yang telah menjadi kepala sekolah, khususnya di lembaga sekolah menengah. Itu banyak senior-senior yang kenyang atau berpengalaman terhadap pengambilan keputusan, sehingga saya tidak segan, saya tidak akan merasa malu untuk berkonsultasi atau sharing tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kedepannya seperti itu. Untuk mengukur efektivitasnya, ya tetap saya harus memikirkan resikonya. Benar lawan benar. Tetap saya akan mencari titik atau resiko yang terkecil itu yang mana lagi, dan akan berdampak pada kemaslahatan sekolah ini, lembaga ini, kebaikan sekolah ini, dengan tetap keputusan ini harus bisa menjadi atau melayani seluruh kepentingan warga sekolah. Bapak, untuk wawancara pada hari ini saya rasa cukup sekali dan cukup banyak sekali pengalaman serta ilmu yang bermanfaat dari Bapak. Pengalaman Bapak tadi sangat menginspirasi saya juga di sini dalam pengambilan keputusan, sehingga mungkin saya nanti ketika ada permasalahan yang sama di sekolah bisa saya jadikan referensi untuk pengambilan keputusan ini. Dan senang hati. Intinya kalau setiap pengambilan keputusan jangan sampai terbawa emosi. Terima kasih banyak Bapak untuk wawancaranya. Saya akhiri. Okay.
Terima kasih Mbak ya, sudah berkunjung ke sekolah kita dan sharing dengan saya.